Oke, halo selamat sore semuanya. Balik lagi di PSBB. Tulisannya masih terbalik. Tulis komen dulu ya biar bisa dipin. PSBB episode 8. Wah, nggak terasa nih. GSB udah belajar sampai episode 8. Oke. Sip. Nah, yap. Dadah. Oke, selamat sore semuanya. Jadi hari ini kayak minggu-minggu sebelumnya, GSB ada lagi PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Nah, hari ini kita akan belajar bareng lagi sama Kak Zul. Mungkin untuk yang beberapa kali ikutan PSBB udah nggak asing lagi nih sama Kak Zul ini. Jadi nanti kita akan belajar bahasa Inggris. Habis itu kita akan membuat prakarya perahu dari kertas. Terus nanti kita sama-sama belajar mengenal hewan-hewan yang hidup di laut gitu. Makanya karena Kak Zulnya sudah hadir di sini, langsung aja kita invite ya. Semoga koneksinya berjalan dengan lancar. Dan untuk kakak-kakak semua yang sudah join, ayah bunda atau adik-adik yang nantinya akan mau ikutan belajar, bisa disiapin kertas bekasnya dari sekarang, karena nanti kita jam 4:30 akan membuat perahu dari kertas bareng-bareng. Oke, langsung aja. Hai, Kak Zul. Kak, Kak Renta. Weh, rapih banget, pakai batik. Kenapa Kak? Mau diberesin dulu belakangnya? Boleh, 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 boleh. Eh, Kak Zul mau membereskan belakangnya dulu ya, guys. Oke. Nah, sambil menunggu Kak Zul, guys, Zul mau kasih info nih. Jadi nanti malam kita akan ada pertemuan virtual untuk relawan kenalkan profesimu. Nah, untuk teman-teman yang udah ikutan, terima kasih banyak gitu ya. Karena sebenarnya nggak nyangka sih banyak yang antusias untuk menceritakan profesinya ataupun jurusan kuliahnya kepada adik-adik. Terima kasih banyak dan nanti malam kita akan mengadakan pertemuan virtual untuk menceritakannya lewat suara. Jadi lewat Google Meet nantinya hasil rekaman itu akan kita share lewat YouTube-nya Gerakan Suka Baca ataupun lewat podcastnya Gerakan Suka Baca. Gitu. Kita invite lagi ya Kak Zulnya. Semoga sudah siap. Eh. Hai. Nah, oh, kayak sulap. Tiba-tiba nggak ada belakangnya. Oke. Kak Zul habis kondangan. Enggak, Kak. Aku lagi beres-beres kosan aja. Jadi bajunya tuh males nyariin. Gitu. Ya ampun. Ya udah, adanya batik. Oke, nggak apa-apa. Sip, sip. Nah, Kak Zul, kalau kenalan kan udah pernah ya. Kak Zul ini Ya, berarti yang ketiga kali bukan sih? Ya, ya. kedua. Kedua. Iya, ketiga ya? Ketiga. Ah, bener, ketiga. Ketiga, Kak. Nah, udah yang ketiga kali nih. Jadi, eh, singkat aja, Kak Zul ini selain menjadi relawan GSD, Kak Zul juga sebagai guru SD mata pelajaran bahasa Inggris di salah satu sekolah dasar daerah Pinang Ranti ya, Kak? Bener nggak Iya, sih? betul. Ya, udah tiga kali masih salah. Pinang Ranti. Nah, hari ini Kak Zul mau ajak kita untuk belajar bahasa Inggris lagi, terus nanti kita akan prakarya sedikit sih di jam 4:30. Mungkin langsung aja Kak Zul boleh dimulai. Oke, Suaranya oke. mungkin agak kerasan kali ya Kak? Di sini Iya, agak keras. kecil. Oh iya, bener sih ya. Kalau ada earphone enak sih ya. Ya, tapi udah sih. Oke, Tes, tes. Kedengeran? Kencang? kedengeran. Oke, yaudah sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And good evening for everyone, for smart people yang udah join hari ini. Terima kasih juga kepada GSB, Kak Renita, dan juga teman-teman yang masih setia sama PSBB. Keren banget. Sedikit, Kak. Nah, jadi Kak Zul hari ini akan memberikan sedikit materi bahasa Inggris. Nah, kalau 2 minggu yang lalu kan kita belajar bahasa Inggris tuh materinya tentang introducing oneself ya, memperkenalkan diri. Nah, hari ini materi bahasa Inggris kita ini menarik banget loh, Kak. Gitu. Iya. Terutama nih untuk anak-anak SMP yang baru masuk ya kelas 7 ini penting Iya, banget benar. buat kalian gitu ya, karena ini termasuk salah satu materi wajib di sekolah juga. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih sama Kak Renita, sama teman-teman juga SBB juga. Nah, kalau misalnya ketika kita bertemu dengan teman baru, atau misalnya kita ketemu teman di jalan, kira-kira kata apa atau kalimat apa sih yang biasa kalian ucapkan kepada mereka? Halo, hai, apa kabar? Ya, betul banget, Kak Ren. Ya, jadi itu salah satu beberapa kata-kata dan kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita bertemu dengan orang lain, entah itu orang baru atau teman kita. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah sapaan. Ya, kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yaitu greeting. Jadi, salah satu materi kita hari ini adalah how to greet someone. Bagaimana cara kita mengucapkan sapaan kepada orang lain. Nanti kita akan belajar kata-kata apa yang bisa kita gunakan, dan juga kita juga kalau bisa praktis juga nih latihan untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, terus tadi kalau misalnya nih Kak, kita ketemu kita pakai salam, sapa atau greeting. Nah, kalau misalnya kita udah selesai percakapan nih Kak, terus atau misalnya kira-kira kalau kita mau menutup percakapan, biasanya kata-kata apa sih yang suka dipakai? Bye. Bye, goodbye, gitu ya, see you later, gitu ya. Nah, kata-kata seperti itu dalam bahasa Indonesia disebut kalimat perpisahan, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut leave taking or parting, ya, gitu. Nah, jadi materi hari ini ada 2 nih teman-teman bahasa Inggrisnya, yaitu greeting, dan yang kedua adalah parting, ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menyapa, kalimat-kalimatnya, dan juga bagaimana cara kita menutup percakapan, ya. I hope ya teman-teman di sini memperhatikan dan juga bisa sambil praktis juga nih, karena biar kita penting banget ini materinya, Kak. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Aku juga di sini mau ngasih ada sedikit gambar ilustrasi, boleh kan Kak ya? Boleh dong. Oke, seperti biasa gitu. Oke, hari ini Hari ini bikin bubur kertas nggak, Kak? Oh iya, betul banget. Jadi hari ini spesial banget ya, karena aku ngasih 2 materi. Abis ini tuh bikin perahu dari kertas nih. Kalau inget-inget perahu kertas tuh jadi kangen masa kecil. Iya. Oke, yaudah nih, udah keluar. Oke, jadi tadi udah sedikit intro juga. Nah, sekarang langsung aja nih ya, teman-teman. Ya, tada. Oke, greeting and salam sapa dan salam perpisahan. Ya. Oke, silahkan diperhatikan teman-teman. Nah, yang pertama nih yaitu greeting. Ya, tadi udah sedikit ada intro juga nih dari aku, dari Kak Zul. Kalau misalnya teman-teman ingin baru bertemu dengan orang, atau misalnya ketemu teman-teman di jalan, pasti kita sering menggunakan kata-kata sapaan. Nah, dalam bahasa Inggris kata-kata sapaan disebut juga greeting. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris banyak loh kata-kata yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menyapa orang lain, teman-teman. Nah, kita coba lihat ya, ada kata apa aja. Nah, di sini sebenarnya kata-katanya cukup umum ya. Kayaknya teman-teman juga udah sering gunakan dan sudah hafal juga tentunya ya. Nah, di sini ada kata hi, hello, good morning. Nah, berikutnya ada good afternoon, good evening. Nah di sini teman-teman
sepertinya teman-teman udah cukup paham ya bagaimana cara menggunakan kata good morning, good afternoon, dan good evening. Ini disesuaikan dengan keterangan waktunya. Kalau misalnya pagi hari, teman-teman ketemu misalnya ketemu teman di jalan pagi hari, kalian bisa menggunakan kata good morning. Ya, betul. Nah, dalam waktunya sendiri bisa teman-teman gunakan misalnya dari jam 6 pagi ya sampai jam 12 siang. Itu masih masuk pagi sih ya. Nah, berikutnya ada good afternoon. Ya, good afternoon ini artinya adalah selamat siang. Yuk kita sama-sama disebutin kata good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good, ya. Nah, good afternoon ini artinya selamat siang. Dan sebenarnya selain good afternoon, kita bisa juga pakai kata good day, gitu. Itu artinya berarti bisa juga, ya? teman-teman. Oh. Betul. Nah, ya, itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh, Kak? Oke, kalau untuk good afternoon Mungkin ada yang lupa lagi. Iya nih. Jadi ya kita apa ya, kata good afternoon ini kan dalam bahasa Indonesia artinya selamat siang ya. Nah, ketika kita bicara tentang konteks siang dalam bahasa Indonesia, dalam konteks orang Indonesia dan siang dalam konteks orang luar negeri itu beda teman-teman ternyata. Jadi kalau misalnya di orang Indonesia mungkin kayak jam 11 pun kayak udah dibilang siang gitu ya. 11 terus mungkin sampai jam 3, jam 2 itu udah masih bisa dibilang siang gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam mereka tuh ya jam 12 sampai jam 3 itu bisa dibilang siang sih gitu. Jadi jam 12 ke atas gitu. Jadi jam 6 sampai jam 12 itu masih dibilang pagi bagi mereka, masih masuk good morning gitu. Ya kalau teman-teman jadi bisa disesuaikan aja dengan budaya bahasa Indonesia gitu. Ya, kalau misalnya siangnya seperti apa, paginya seperti apa. Nah, terus ya kalau good afternoon ini teman-teman mungkin juga kalau good afternoon kan kalau digajarin sama guru artinya selamat sore Kak gitu. Berarti kalau malam kita pakainya apa gitu ya. Kadang juga ditanya seperti itu. Nah, kalau untuk waktu sore atau malam teman-teman juga bisa loh sebenarnya untuk waktu malam ketika konteksnya teman-teman tuh baru ketemu ya, terus mau start conversation itu teman-teman bisa pakai kata good evening juga gitu. Jadi kata good evening ini nggak selalu artinya sore teman-teman, bisa juga itu ketika saat malam gitu ya. Nah, kalau misalnya good night sendiri, teman-teman, mungkin teman-teman kan taunya good night artinya selamat malam. Nah, tapi kata good night ini justru tidak digunakan ketika greeting, ketika salam, teman-teman. Tapi good night ini digunakan ketika kalian ingin menyudahi sebuah percakapan atau leave taking. Nanti kita akan coba bahas materi yang itu. Nah, berikutnya ada apa lagi ya? Nah, berikutnya setelah good evening, nah, berikutnya ada juga how do you do? Yuk sama-sama dibaca. How do you do? How do you do? Oke, good. Nah, how do you do ini dalam kalau aku cari-cari di berbagai literatur memang gak ada arti secara tepatnya sih teman-teman. Maksudnya, tapi orang-orang lebih suka mengartikan seperti sama how are you today? Bagaimana kabarmu? Nah, ketika ada orang bertanya dengan kalimat how do you do, kira-kira kalian bakal jawab kayak gimana? How do you do juga? Ya benar. Kak Renita pinter banget nih. Oke, jadi kata how do you do ini walaupun artinya sama seperti how are you today, tapi kata how do you do ini unik banget teman-teman karena digunakan ketika teman-teman bertemu dengan orang yang baru aja teman-teman jumpai. Misalnya kayak kalian masuk SMP baru nih, pasti teman-temannya baru-baru semua kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata how do you do karena konteksnya teman-teman nggak kenal mereka. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngomong how do you do, ya how do you do, kira-kira bener banget tadi kata Kak Renita, kita juga bisa jawab dengan kalimat how do you do juga gitu. Jadi nggak kita jawab I'm fine gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi setelah how do you do ada apa lagi ya. So, here we are. Nice to meet you. Ya, nice to meet you pasti teman-teman juga tahu ya. Nice to meet you bukan artinya tuh bukan to meet kamu bagus ya. Nice to meet you. Tapi artinya senang bertemu denganmu. Nah, berikutnya juga ada how's everything.
Ya, how is everything. Nah, biasanya tuh dalam pembacanya tuh suka disingkat atau contraction, ada singkatan. How's everything, how's life, gitu misalnya juga. Ya, artinya ya gimana gitu kabarmu gitu. Nah, sedikit itu tentang greeting. Sebenarnya kalau untuk greeting sendiri, ya banyak loh kata-kata yang bisa kalian gunakan ketika greeting. Jadi terlepas dari kata-kata yang tadi, kalimat-kalimat yang aku ucapin di sini, teman-teman juga bisa juga banyak kalimat-kalimat yang lain gitu. Intinya kalau misalnya teman-teman ingin tahu, coba searching lagi di materinya di internet. Itu banyak banget. Nah, berikutnya apa lagi ya? Nah, tadi tuh ya. Jadi kalau misalnya greeting, sekali lagi, kalau greeting digunakan ketika kita menyapa. Menyapa. Betul banget. Ketika menyapa, ketika kita mau memulai percakapan, kita bisa menggunakan greeting atau salam sapa. Nah, berikutnya kita misalnya nih teman-teman, ketika selesai ngobrol ya atau percakapan, teman-teman tuh udah selesai gitu. Terus atau misalnya aku mau ada acara nih habis ini gitu. Nah, ada kata-kata yang sudah diucapkan sama teman-teman kan untuk menutup percakapan tersebut. Nah, tadi kalau dibahas di awal itu disebut salam perpisahan atau dalam bahasa Inggris adalah leave taking. Ya, sama-sama. Leave taking atau leave taking. Iya, atau parting gitu ya. Oke. Sama seperti tadi, itu nanti itu juga akan aku kasih tahu beberapa kata yang suka dipakai dalam list taking nih teman-teman. Oke, di list taking itu Oke. Nah, nanti sebenarnya akan ada latihan juga nih teman-teman nih. Itu kita akan practice. Nah, jadi biar lebih masuk ke dalam otak teman-teman ya, biar teman-teman makin paham, kita akan ada latihan di akhir setelah penjelasan ini. Nah, berikutnya lift taking atau parting. Yuk dibaca sama-sama, nanti aku tunjuk kalimatnya, kalian bisa diikutin ya. Goodbye. Goodbye. See you later. See you later. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Farewell. Farewell. Take care. Take care. Ini ada kalimat yang bisa kita gunakan nih, misalnya teman-teman pengen pergi kemana gitu, bisa menggunakan kalimat seperti ini. I think I should go. Gitu. I think I should go. Oke, nah berikutnya ada juga misalnya, nah sebenarnya sama aja nih. I must go now. I must go now. I must go now. Oke. Okay. Nah, kalau dari artinya sedikit ya. Goodbye, see you later, lagi. Nah, ini kalau good night ini bisa kita artiin juga, yes, selamat tidur, bisa juga kita artiin seperti itu. Nah, berikutnya, nah di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, Kak, farewell itu artinya apa sih? Ya. Sampai jumpa atau selamat tinggal itu juga sebenarnya sama aja teman-teman. Nah, take care, hati-hati gitu. Nah, I think I should go. Aku pikir aku harus pergi gitu. Kayaknya gue harus pergi deh gitu. Nah, itu dia. Jadi beberapa kalimat atau kata yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengakhiri percakapan. Gampang-gampang banget ya. Dan aku yakin juga teman-teman di sini pasti aku udah pernah belajar nih di sekolah. Tapi nggak ada salahnya kalau kita semakin banyak. Ulang lagi. Gitu, betul banget, Kak. Jadi kayak taunya cuma goodbye. Ngapain aku pakainya goodbye aja, kan artinya sama gitu ya. Nah, tapi nggak ada salahnya bagi teman-teman di rumah untuk senantiasa memperkaya kosakata teman-teman. Jadi selalu pelajari kata-kata baru dalam bahasa Inggris ya. Karena banyak banget loh. Gitu. Nah, berikutnya seperti janjiku, kita mau ada practice. Wow. Latihan. Apa tuh, Kak? No. Oke. Ya, Oke. Nanti latihannya akan ada 2 buah percakapan ya. 2 buah percakapan dan aku pengen minta teman-teman untuk mengisi bagian yang rumpang tersebut atau bagian dari percakapan tersebut. Gampang ya? Oke.
Ya, kita mulai. Oke, let's practice. Mari berlatih. Ya, belum. Oke, let's practice. Mari berlatih. Nah, di sini akan ada dialog. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, itu ada laki-laki John. dan perempuan. Laki-laki namanya John. Dan kalau yang perempuan namanya Jane. Oke. Jen. Oke. Ya, si John ini bagiannya kosong nih teman-teman nih. Ya, sedangkan si Jane ada kalimat berikutnya, I am fine, John. Gitu. Aku baik-baik saja. Nah, kira-kira si John di sini ngomong kalimat apa ya? Apa ya? Aduh, apa ya? How are you? How are you? Bukan. Bener nggak ya? Nah, kita lihat dulu nih teman-teman nih. Jadi kalau dalam dialog ini kan kita tahu ya, I'm fine itu artinya baik-baik, saya baik-baik saja. Gitu. Ya, biasanya kalau ini tuh jawaban dari pertanyaan yang benar. Ya, ini tuh jawaban dari pertanyaan yang tadi Kak Renita jawab tuh. How are you today? Nah, coba kita lihat ya. Benar nggak ya jawabannya? Betul. Wey. Nomor 100. Oke, how are you today? Gitu. Jadi di sini tuh si John nanya kepada si Jen, bagaimana kabarmu? Si Jen answer, I'm fine, John. Gitu. Nah, berikutnya aku mau nanya lagi nih sama teman-teman nih. Kira-kira kalau percakapannya kayak gini, dia ini baru mau mulai percakapan atau udah selesai? Ayo. Greeting atau parting? Greeting. Ya, 100 ya. Jadi kata-kata how are you today tadi seperti yang udah dijelasin di sebelumnya. Ya, kalau how are you today ini termasuk ke dalam greeting, kalimat sapaan yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin menyapa orang gitu. Ya. Wah, hebat nih. Semoga teman-teman di rumah juga jawabannya betul ya. Gitu. Nah, Betul berikutnya dong. pastilah. Nah, berikutnya kita akan praktis yang kedua nih, teman-teman. Ya, pastinya lebih susah lagi. Semoga. Oke, kita lihat. Nah, sama seperti tadi, di sini ada dialog. Kalau tadi ada perempuan laki-laki, berikutnya ada laki-laki berdua nih. Si Gatot dan si Roger. Oke. Wah, apa tuh ya? Oke. Nah, kalau dilihat di dialog terakhir, si Roger tuh bilang, see you tomorrow, Gatot. Gitu. Sampai jumpa besok, Gatot. Gitu. Nah, kira-kira si Gatot ngomong apa ya? Nah, ini teman-teman bisa pakai kalimat apapun yang menurut teman-teman nyambung gitu. Jadi nggak hanya jawabannya tuh nggak hanya satu, teman-teman. Oke. Nyerah, Kak. Coba Kak Zul bantu jawab. Oke, ya Kak. Nah, see you tomorrow. Sampai jumpa besok. Nah, kita jumpa besok. Nah, kita lihat jawabannya apa ya. Tenang. Oh, jawabannya itu. Jadi, see you tomorrow ini merupakan salah satu kalimat yang bisa teman-teman gunakan ketika kalian ingin mengakhiri sebuah percakapan. Gitu. Dan biasanya kalimat ini tuh bisa kalian jawab dengan ucapan yang sama. Misalnya si Gatot ngomong see you tomorrow, kalian juga bisa jawab see you tomorrow juga. Gitu. Ya. Sampai jumpa besok gitu ya. Oke. Ya, oke. Selain see you tomorrow, kira-kira bisa apa lagi, Kak? Bisa juga kalau misalnya kalian mau bilang see you later gitu. Oh iya. Dan tapi juga si Roger bisa jawab juga see you later juga gitu. Atau bisa juga Jadi kalian bilang see you aja. disesuaikan sama yang apa ya? Yang ngucapin berpisah itu ya, Kak ya? Iya, betul banget ya. Jadi emang misalnya nih teman-teman nih ya, kita coba lihat lagi di materi sebelumnya ya. Nah, misalnya greeting
atau leave taking atau partying. Nah, tentunya kan ketika kita ngomong kalimat-kalimat seperti ini, pasti nanti akan ada balasan dari lawan bicara atau orang yang menjadi lawan bicara kita. Misalnya nih, kalian mau mengucapkan kalimat parting, misalnya goodbye. Itu biasanya orang lawan bicara juga bisa mengucapkan yang sama, teman-teman, gitu, untuk merespon atau menjawab kalimat dari teman-teman. Oke, nah sama juga dengan greeting. Kayak misalnya kan kalian, misalnya nih, ada orang memberi salam kepada kalian. Kan nggak mungkin kalau kalian nggak jawab salam tersebut kan, gitu. Misalnya bilang hai, gitu. Kita bisa dengan gampang ya bilang hai juga gitu kepada mereka. Gitu. Nggak mau kan kalau kalian lagi ngucapin salam ke orang terus nggak dibales, kan sakit rasanya. Jangan curhat, Kak Zul. Iya bener. Oke, nah itu dia teman-teman. Nah makanya kalian juga harus banyak-banyak belajar, karena kadang salah satu permasalahannya adalah ketika kita belajar bahasa Inggris, ketika kita ingin menjawab orang yang bingung mau jawab apa gitu. Ya benar. Adalah karena kita nggak tahu gitu. Nah makanya jadi teman-teman di rumah juga harus banyak belajar, terutama kosakata atau vocabulary in English gitu. Ya, aku harap teman-teman di rumah kalau dengan semakin banyak kosakata yang kalian pelajari, maka itu pasti bakal membantu teman-teman untuk paham dan menjawab perkataan-perkataan yang dilontarkan sama orang lain. Gitu. Oke, Kak. Sebelumnya mungkin kan kalau misalkan adik-adik di rumah kayak mungkin aku pun gitu ya juga susah nih untuk menghafalkan kosakata atau vokat-vokat baru gitu. Dari Kak Zul ada nggak sih tipsnya? Kan ada juga yang misalkan satu hari hafalin 10 kosakata gitu kan. Terus satu hari ada juga yang main permainan aplikasi gitu kan. Mungkin Kak Zul ada cara nih, Kak. Oh, oke. Jadi pertanyaan adalah ada nggak sih cara untuk meningkatkan kosakata gitu ya? Nambahin terus gitu. Betul banget. Nah, jadi ketika belajar bahasa Inggris, bukan hanya bahasa Inggris ya teman-teman ya, entah bahasa Jepang, bahasa Arab dan bahasa lainnya, kosakata itu penting banget. Dengan teman-teman menguasai banyak kosakata, maka aku yakin teman-teman pasti akan dengan mudah mempelajari bahasa tersebut. Gitu. Nah, tipsnya adalah kalau dari aku sendiri ya setiap orang itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda nih teman-teman. Pasti teman-teman berbeda dengan yang satu dan yang lainnya, punya potensi masing-masing yang berbeda-beda juga. Nah, cara belajar juga sama teman-teman, pasti berbeda-beda juga. Ada yang mungkin di sini senang belajar dengan aktivitas gerakan, ya kinestetik gitu. Misalnya senang bisa mudah belajar misalnya dengan mempraktekkan, dengan bergerak secara fisik. Ada juga orang yang senang belajar sambil mendengarkan suara-suara atau lagu gitu. Nah, itu dia tipe anak yang audio. Nah, jadi kita sesuaikan teman-teman. Karena yang namanya menghafal kosakata ini kan bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Jadi memang harus belajar dari hati kalian sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman tipe anak yang audio misalnya ya, yang mendengarkan, kalian bisa belajar lewat lagu-lagu misalnya mendengarkan lagu-lagu Inggris, berbahasa asing. Terus ketika kalian menemukan kata yang sulit, nah intinya adalah ini teman-teman, ketika kalian menemukan kata yang sulit, jangan ragu, jangan malas untuk mencari arti kata tersebut di dalam kamus. Karena yang aku lihat sih memang ya kayak kita nggak tahu arti kata ini, tapi kita kayak males aja gitu buka kamusnya gitu. Iya, Nah, benar. itu yang mesti kita kurangin nih teman-teman. Jadi jiwa apa tuh? Ayo Kak, apa Kak? Betul. Jiwa ingin tahunya itu harus ditingkatkan. Semakin teman-teman ingin tahu, semakin teman-teman penasaran terhadap arti kata itu, pasti kalian bakal cari dan insya Allah itu bakal terus teman-teman ingat. Apalagi kalau kata-katanya itu sering kita gunakan. Dan selain kita belajar dengan gaya belajar kita, yang kedua adalah tipsnya kita praktekkan pastinya. Gitu. Kayak misalnya kalian menemukan, jadi nih misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang baru tahu kata how do you do misalnya. Nah, kalau bisa teman-teman praktekkan gitu. Misalnya ketemu
dengan orang atau teman-teman ketemu teman sahabat teman kalian sahabat lagi teman yang baru Orang kalian yang kenal. baru gitu ya. Terus kayaknya wah ini enak nih kayaknya ngomong bahasa Inggris. Kalian bisa mulai dengan how do you do gitu ya. Ya bukan sok kenal sok deket juga sih gitu. Jadi yang intinya adalah yang kedua practice. Ya karena dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya practice makes perfect. Ya dengan berlatih maka ya itu akan lancar gitu. Jadi intinya berlatih juga teman-teman, berlatih dan mengaplikasikan ilmu yang teman-teman udah dapetin. Ya kalau menurut tipsnya seperti itu sih gitu. Keren banget Kak Zul, tipsnya sangat berguna. Pokoknya yang penting apa ya, sering-sering latihan. Terus kalau misalkan ada vocab yang nggak tahu artinya, kita cari tahu, entah tanya orang tua, tanya guru, cari di kamus, ya kan Kak? Iya betul Atau banget. sekarang juga udah banyak banget sih aplikasi-aplikasi kayak aku mainnya Duolingo, bacanya apa ya? Duolingo atau Duolingo gitu. Nah, itu Oh bisa iya buat betul. belajar conversation-nya, grammar-nya, dan lain-lain. Iya. Oke Jadi deh. sip 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 sip. Terus habis ini kita mau belajar apa lagi, Kak? Atau masih ada yang mau disampaikan untuk bahasa Inggrisnya? Oh, oke. Jadi kalau dariku sih untuk materi greeting and party itu udah cukup sih. Aku harap sih teman-teman di rumah jadi sedikit mungkin yang udah ini mau materi udah lama banget gitu. Tapi dengan misalnya di remind lagi, di refresh lagi, dikasih tahu lagi teman-teman jadi Jadi ingat. semakin paham, semakin ingat gitu. Dan juga di sini sih tujuanku juga agar teman-teman tuh lebih bervariasi. Misalnya ketika ketemu orang ya misalnya teman-teman mau pakai bahasa Inggris jangan cuma hai 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 doang gitu kan gitu apalagi kayak misalnya nih kan sekarang lagi banyak banyak meskipun kita nggak bisa ketemu kan kita bisa chatting gitu ya kayak nah itu teman-teman jadi bisa lebih improve dan juga memvariasikan kata-kata dalam bahasa Inggris jangan pakai hai 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 gitu yang suka nulis p p p gitu kayaknya mesti dirubah deh jangan gitu ya kalau bisa diganti yang dengan yang lebih sopan gitu salah satunya hai gitu. Oke kalau dari aku materi bahasa Inggrisnya cukup sih. Oke, cukup bahasa Inggrisnya, guys. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa, Kak? Oke oh ini berarti masih lanjut ya. Oke berarti dua Ya sesi. dong. Oke sip sip sip. Oke jadi hari ini jadi tadi udah sampaikan juga sama Kak Renita kalau kita tuh kalau Kak Jul akan memberikan dua materi nih. Tadi udah ya materi greeting and lift checking. So after that I would aku tuh pengen ngasih materi kreasi gitu ya. Oke. Kita mau bikin apa ya? Aku juga belum bikin nih teman-teman nih. Kita bikin bareng-bareng ya. Ya, Ya sebenarnya ini kalau gampang sih kita bikinnya ya. gampang banget ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya yang terakhir ketika kita bikin kerajinan kan kalian udah ngelihat sama-sama bagaimana membuat topeng dari kertas bekas kan gitu. Nah aku harap sih teman-teman di rumah juga udah bikin beberapa gitu ya karena itu ya bermanfaat juga gitu. Nah kali ini kita juga masih akan menggunakan kertas bekas juga ya tapi kita nggak akan bikin yang seperti kemarin teman-teman kita bakal bikin yang lebih gampang lagi. Ini gampang. Gampang banget. Apa ya? Belum bikin sebenarnya. Yang itu kita mau bikin apa kalian? Perahu. Oke. Jadi belum kan? Belum ya? Kenapa? Jadi Belum. oke. Belum. Aku pengen ngasih contoh tapi aku juga belum bikin. Oke, jadi Gak hari apa-apa. ini PSBB hari ini kita mau bikin perahu dari kertas, perahu kertas gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa perahu kertas? Enggak. Ada itunya, ada perahu kertas Film. ada filmnya ya. Nah itu bahasa Inggrisnya adalah paper boat. Paper. Oh, tinggal ditambah paper aja. Aku kira ada istilah lain, Kak. Ya nggak ada itu. Oke, nah perahu kertas. Dulu nih permain ya kita nyebutnya kerajinan ya. Origami juga ya, salah satu sih origami kertas. Ya dulu ini nostalgia banget karena aku paling suka buang-buang kertas buat bikin kalau nggak perahu. Pesawat. Iya. Nah,
langkahnya gimana sih? Pertama Yang gimana nih, Kak? yang pertama, teman-teman siapin kertas yang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang ya. Hmm. Jangan kertas yang origami yang persegi gitu. Kan kalau yang persegi itu nanti susah. Nah, kalau udah, teman-teman bagi dua kertasnya. Lipat lipat dua. Lipat ya, jadi seperti ini. Udah ya. Nah, terus lipatnya tuh kita kunci lipatan. Ya, kalau udah jadi seperti ini, nah selanjutnya kita juga lipat lagi, lipatnya seperti ini teman-teman. Jadi lupa. Nah, lipatnya seperti ini. Ya, kita lipat seperti ini. Nah, ya kita bagi dua dulu ya, misalnya sebelumnya tuh ya bagi dua dulu boleh. Terus kita lipat ke garis tengah ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini nih. Tuh, sama kayak tawa. Nih, bagian yang bawah ini, teman-teman. Lihat kan ada bagian bawahnya. Nah, ini kita lipat ke atas. Kita lipat ke atasnya nih. Seperti ini. Gitu ya. Di bagian depan dan belakangnya ya. Ya. Nah, kayak gini nih. Nah, terus, nah ini bagian yang ininya bisa kalian lipat kalian bisa kalian masukin ke bagian dalamnya nih teman-teman. Kan di sini kan ada begininya nih. Kita bisa lipat ke bagian dalam. Ya. Ya. Oke. Sama aja bohong ya. Iya, aku juga masih meraba-raba nih. Nah, kalau udah jadi, kita lipat kayak gitu, teman. Ya, gitu. Jadi bentuknya apa? Ada yang tahu bentuknya apa? Aduh, Iya, ini apa bentuknya sih namanya? ketupat. Iya, ketupat. Ketupat. Ya, karena bentuknya seperti ketupat. Sebenarnya persegi juga bisa sih. Iya, kurang panjang. Oke, nah berikutnya kalau udah jadi seperti ini, teman-teman ini mungkin ada yang kurang jelas nih polanya tuh seperti ini. Nah, terus kalian lipat bagian yang ada di sini, nih, bagian yang bawah ke atas. Agak susah. Ya. Nah, kalau misalnya yang bagian yang depannya udah, berikutnya bagian belakangnya teman-teman. Iya. Tuh kayak Kak Renita tuh udah jadi. Nah, berikutnya nah, kita buka bagian bawahnya. Atau kita bikin kita tarik bagian ujung dua. Iya, tariknya secara hati-hati. Nah, jadilah perahu, jadilah paperboat. Wow, berfaedah sekali. Oke, nah ini teman-teman ya, kayak apa ya? Terutama kelas 1, kelas 2 nih ya. Kan, mungkin agak-agak susah bikin beginian loh bagi anak kelas 1, kelas 2. Kayak waktu dulu aku juga waktu TK, SD itu kayak agak susah banget. Iya, kalau kita mungkin ya lah pasti bikin perahu doang gitu ya, Kak.
Tapi ini buat adik-adik di rumah gitu ya, apalagi yang mungkin iya Ya. malas main gitu. Ya udah kalian bisa gunakan kertas-kertas bekas kalian, terus buatlah kerajinan-kerajinan yang bermanfaat seperti ini ya. Apa ya, meskipun mungkin apa sih bikin gini, tapi ini sebenarnya ini bisa melatih psikomotorik anak, teman-teman. Tuh, kayak misalnya anak diminta untuk bergerak, melipat, mengikuti instruksi, itu bakal melatih pola berpikir mereka juga. Apalagi terutama anak-anak SD kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, apalagi untuk ibu-ibu di rumah ya. Gitu. Ya, benar. Nah, ini Daripada mungkin bisa uh, dihias juga kali ya Kak ya nanti sama adik-adiknya. bisa banget, bisa banget. Oh ya, jadi bisa banget dihias teman-teman ya, agar lebih indah lagi. Aku mau coba Weh. karena aku nggak punya krayon di kosanku ini. Jadi aku pakai cat air. Wow, lihat sekali. Karena cuma ada cat air aku. Oke, kayak spidol. Oh ya. Tuh ya, jadi teman-teman bisa kreasikan perahu kertas kalian dengan apapun yang menurut teman-teman bagus. Bisa pakai warna, Hmm. bisa pakai crayon, bisa pakai cat kalau mau gitu ya. Nah, aku maunya yang awet di air pakai apa? Pakai cat. Tapi karena dari kertas pasti ini bakal bakal tenggelam sih gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nih seru juga kok dimainin di air. Tapi Hmm. kan mainin di got ya, di parit ya, karena itu bakal, karena buat paritnya mampet. Aku mau pakai warna biru. Oke, aku juga menghias pakai spidol. Ini cepet ya, sumpah. Aman, Kak. Nah, aku mau nanya nih teman-teman, ada yang pernah lihat perahu nggak? Pernah? Atau kapal laut, ada yang pernah? Pernah dong. Lihat di Google ya, di TV. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman orang Jakarta, mungkin agak susah juga ya melihat perahu atau kapal. Tapi kalau misalnya Mm-mm. teman-teman melihat kapal di Jakarta, itu ada loh. Kalian bisa pergi ke Pelabuhan Muara Angke di bagian di Jakarta Utara. Tuh, di situ kalian bisa melihat, bakal menemukan pelabuhan di situ. Dan di situ banyak banget perahu-perahu, terutama perahu nelayan, dan juga perahu transportasi di sana. Tuh. Nah, Perahu itu digunain buat apa sih, Kak? banyak gitu. Indonesia ini kan termasuk negara maritim kan, juga Mm. negara yang kepulauan. Tentunya peran perahu ini sangat bermanfaat banget bagi warganya, warga Indonesia. Bisa untuk transportasi antar pulau, ya. Bisa juga untuk nelayan mencari ikan di tengah laut, gitu. Bisa juga sebagai sarana rekreasi, ya. Aku ke warna biru, jadi warnanya biru. Oke, aku pakai oranye. Dijek nih, Kak, dijek. Wih, mantap. Ya, harusnya terbalik karena itu biru kan, karena itu. Oh iya ya. Aku yang Kan dia tuh punya ya. kota. Ya, Salah. betul. Tidak cinta kotanya sendiri. Oke, lanjut Udah jadi lagi. belum karena itu? Belum, Kak. Oh ya, Kak, kalau misalkan perahu itu kan ke laut kan? Hmm. Nah, biasanya ada hewan apa aja sih, Kak, di laut? Oh, banyak dong. Jadi, makasih nih ya Ren, udah ngasih tahu nih. Jadi, perahu ini kan perahu dan kapal ini kan bekerja dan beroperasi di laut, di air. Nah, itu akan bertemu dengan laut tersebut kan. Kita juga harus kenal nih teman-teman, kayak makhluk laut apa aja sih, makhluk apa aja yang ada di laut gitu. Nanti di sesi berikutnya kalau misalnya teman-teman udah selesai menghias kapalnya, kita akan coba belajar lagi nih ya mengenai ekosistem yang ada di laut. Hewan-hewan apa sih yang ada di Wow, laut gitu. Karena itu pernah ke laut nggak, Kak? pernah kayaknya. Pernah. Pernah laut bukan ya? Kalau Kepulauan Seribu bukan ya? Iya, masih laut. Ya ada Laut lautnya. ya?
Ya, itu pernah pernah menyelam, Kak. Wih, mantep, keren banget. Pasti pasti indah banget ya. Itu pulau apa, Kak? Pulau Pramuka. Oke, oke, oke. Seru nggak, Kak, pengalaman menyelam di laut? Enggak, Kak, soalnya kaki saya kram. Jadi enggak suka. Oke, tapi Kak Renita pasti ngelihat banyak makhluk kan, banyak hal di dalam laut. Banyak. Ada terumbu karang, terus hewan-hewan kayak ikan, tapi ikannya yang nggak pernah kita lihat juga ada gitu. Iya, pastinya kita nggak bakal nemu ikan mas koki di dalam laut. Hmm. Aku mau nanya nih Kak Renita nih, pertanyaan singkat. Kalau Tuh, terumbu karang atau koral yang kakak lihat, itu termasuk hewan apa tumbuhan? astagfirullah, tumbuhan. Ayo, hewan apa tumbuhan? Oke, nanti kita akan bahas nih teman-teman nih. Terumbu karang itu hewan atau Oh tumbuhan ya? iya, Mm-mm. aku nggak tahu loh Kak, tumbuhan nggak sih? Emang bentuknya kayak tumbuhan sih, indah dan berwarna-warni gitu ya. Nah, Ternyata terumbu karang itu adalah hewan loh. iya. Ya, serius. Wow, Oke. apakah adik-adik sudah tahu terumbu karang adalah hewan? Pasti SpongeBob, belum. karena kan SpongeBob Kak gitu. Oke, nanti kita akan coba belajar lagi. Kita Oke, akan. oke. Nah, ini aku udah selesai nih, udah jadi. Oh ini. Keren. Aku warnanya warnanya polos gini. Nanti deh aku jelas lagi deh. Apa yang Oke bagus ya? Kak, kayak seruan itu deh, membedah terumbu karang. Kenapa dia jadi hewan? Oke, kalau gitu kita singkirkan dulu perahunya. Ya, Nanti kita ya, dan kita meluncur ke laut. Oke. oke. Gitu. Oke. Iya, dan aku juga di sini masih tetap ada salin dia PowerPoint untuk teman-teman biar lebih mudah memahami juga. Hmm. Nah, berikutnya kita akan masuk. Mari mengenal hewan laut. Mari mengenal hewan laut. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin di rumah pastinya pernah melihat laut kan? Entah melihat secara Pernah. langsung atau mungkin melihat di TV atau di internet. Ya, bagaimana indah kan laut? Tentu indah. Indah. Kita sebagai negara maritim memiliki banyak laut ya, yang mengelilingi pulau-pulau di Indonesia. Nah, laut-laut tersebut merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia juga loh. Gitu. Hmm. Dan ini juga merupakan kewajiban teman-teman untuk mengenali apa sih potensi yang ada di laut dan apa aja yang ada di laut. Gitu. Dan hari ini kita akan mengenal potensi yang ada di laut. Salah satunya adalah hewan-hewan laut. Ya, ini kalau dilihat paus. Coba aku mau nanya Ya, nih teman-teman nih. Paus itu hewan ikan atau bukan? ikan. Ikan Kak, mamaku bilangnya ikan paus. Oke, ya jadi nanti kita akan bahas nih. Ternyata paus itu bukanlah keluarga ikan loh. Wow. Bisa Kak? Oke, nanti kita akan bahas nih. Ternyata paus ini bukanlah keluarga ikan. Nah, kita coba lihat lagi langsung. Nah, di sini teman-teman, 70% permukaan bumi itu ditutupi oleh lautan. Oh, Makanya makanya bisa kita lihat kan kalau teman-teman bisa pernah lihat globe atau bola dunia itu isinya tuh cuma laut. Cuma oh ini air biru-biru doang, laut gitu. Ya karena memang sebagian besar bumi itu ditutupi oleh laut. Bahkan katanya tuh sekitar 70% tuh teman-teman. Bisa dilihat ya pulaunya tuh cuma ya seberapa dikit gitu ya, sedangkan sisanya adalah lautan gitu. Nah berikutnya, nah ini menurut buku sains karangan Daniel Strain di wow. tahun 2011 ini katanya memperkirakan jumlah hewan yang ada di bumi ini sebesar 8,7 juta. Jadi maksudnya ada 8,7 juta spesies hewan yang ada di muka bumi kita nih teman-teman. Nah ini mencakup Banyak banget. 86% spesies darat dan 90% spesies laut. Banyak banget ya. Dari Iya. 8,7 juta itu hitungannya itu dia katanya sekitar 90% tuh dia merupakan hewan-hewan spesies laut. Berarti sisanya tuh 9%-nya ini dari 91% ini merupakan hewan laut yang masih belum teridentifikasi aja. Laut itu kan luas ya. Kayak misalnya mungkin teman-teman tahu nggak titik terdalam yang ada di laut?
Enggak. Ya, titik terdalam yang ada di laut itu adalah Palung Mariana. Kita nih teman-teman. Nah, ini mencakup Banyak banget. 86% spesies darat dan 90% spesies laut. Banyak banget ya. Dari Iya. 8,7 juta itu hitungannya itu dia katanya sekitar 90% tuh dia merupakan hewan-hewan spesies laut. Berarti sisanya tuh 9%-nya ini dari 91% ini merupakan hewan laut yang masih belum teridentifikasi aja. Laut itu kan luas ya. Kayak misalnya mungkin teman-teman tahu nggak uh, titik terdalam yang ada di laut? Enggak. Ya, titik terdalam yang ada di laut itu adalah Palung Mariana dan itu merupakan tempat terdalam yang tidak banyak orang yang bisa menjamahnya teman-teman. Otomatis banyak juga makhluk-makhluk hidup ya, ataupun hewan-hewan yang masih belum bisa diidentifikasi. Jadi angka 8,7 juta spesies hewan yang ada di bumi itu masih perkiraan teman-teman, bahkan bisa lebih gitu. Nah ini tugas teman-teman generasi-generasi muda untuk mengeksplor dunia-dunia yang ada di hal-hal atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah berikutnya teman-teman. Nah, ini menurut situs web kidsnationalgeographic.com, ya, para peneliti itu memperkirakan jumlah binatang yang hidup di laut itu kurang lebih ada 1 juta spesies. Gitu. Oh. Jadi dari 8,7 juta, 1,1 juta spesiesnya itu merupakan hewan laut. Gitu. Nah, dan itu masih banyak hewan-hewan laut yang masih belum teridentifikasi karena laut itu kan luas gitu dan dalam. Atau apakah mungkin megalodon masih ada? Kita nggak tahu. Oke. Atau mungkin dinosaurus ada di tengah laut? Oke. Berikutnya teman-teman. Nah ini kita langsung masuk nih jenis-jenis hewan yang berhabitat di laut. Nah sebelumnya aku tanya sama teman-teman, apa sih yang disebut dengan habitat? Tinggal. Iya, betul banget Kak Renita. Habitat itu adalah tempat tinggal dari makhluk hidup. Ya, habitat itu banyak jenisnya teman-teman. Ada habitat laut, ya ada habitat sungai juga misalnya, ada habitat sawah dan lain sebagainya gitu. Nah, habitat-habitat sini ya memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya habitat laut pasti beda dengan habitat di darat gitu. Nah, teman-teman, kita akan sedikit belajar IPA karena kita ngomongin hewan kan. Gitu. Ya. Nah, hewan itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada hewan vertebrata, ada hewan invertebrata. Oke, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Gitu. Oke, misalnya nih teman-teman pernah makan ikan nggak? Pernah. Pernah kan? Pasti ada duri-durinya. Duri itu juga kita bisa bilang tulang gitu. Dan misalnya kayak kemarin kan kalian alhamdulillah tuh kita baru saja ada Kurban. kurban gitu. Pasti di sini teman-teman ada yang habis makan daging dan lain sebagainya. Ada yang dapat tulang nggak? Gitu. Nah tulang itu merupakan salah satu ciri-ciri dari hewan vertebrata teman-teman yang memiliki tulang belakang. Lalu ada juga hewan invertebrata. Nah, berbeda dengan hewan vertebrata, kalau hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang, teman-teman. Gitu. Jadi badannya lembek dong. Iya, betul banget. Gitu. Contohnya apa? Misalnya bintang laut, misalnya. Ya. Nah, itu termasuk hewan invertebrata karena tidak memiliki tulang. Nah, ini teman-teman bisa dilihat nih. Ya, ada ikan badut, ada gurita, ada kuda laut, kura-kura, bintang laut, kerang, keong, kepiting, dan banyak lagi ya sebenarnya di laut ya. Gitu. Nah salah satunya adalah paus nih. Nah ini tadi ada pertanyaan, paus itu ikan apa bukan ya Kak? Iya, ikan kan? Bukan ya? Bukan ya? Oke. Nah berikutnya kita lihat nih vertebrata laut. Vertebrata laut atau hewan yang bertulang belakang. Di sini seperti ikan nemo, ikan badut, bintang laut lagi. Kuda laut, hiu merupakan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Itu karena mereka memiliki tulang teman-teman. Badannya nggak lembek-lembek gitu. Nah berikutnya invertebrata nih di sini. Nah seperti misalnya nih, teman-teman pernah makan gurita nggak? Enggak. Bertemu dengan ubur-ubur atau
makan sotong atau cumi-cumi gitu, Cumi-cumi pernah. Nah, Kepiting. hewan-hewan itu adalah hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang gitu. Oke. Tapi Kak, kan bentuknya In- keras gitu. Nah, itu nanti Iya. nah itu dia. Jadi karena mereka tidak memiliki tulang di dalam dagingnya gitu, kayak ikan, kayak kita, kayak manusia, kayak Mm-mm. misalnya sapi. Nah, mereka biasanya mempunyai sistem pertahanan diri ya dengan bagian keras di bagian luarnya seperti kepiting misalnya, kerang itu. Terus misalnya cumi-cumi di bagian dalamnya. Oke. Iya, nah tadi ada pertanyaan, Kak, kalau paus ini ya, paus ini termasuk ikan atau bukan, Kak? Nah, paus ya dalam jenisnya dia merupakan sejenis mamalia, teman-teman. Tahu nggak mamalia apa? Oh, Iya, kawan yang mamalia betul, hewan yang menyusui. menyusui. Emang emang ikan paus menyusui, Kak? Nah, ini dia kebanyakan hewan mamalia di laut itu nggak menyusui, teman-teman. Tapi Oh, memang hewan ikan paus ini tidak dibilang sebagai ikan karena ciri-cirinya tuh nggak seperti ikan. Misalnya tidak memiliki sisik. Terus dia juga tidak bernafas dengan insang. Nah, nah, kalau paus ini dia bernafas dengan paru-paru, teman-teman. Itu. Pernah nggak kalian ngelihat paus itu nyemburin air dari atas kepalanya? nah, Nah, itu eh, adalah iya. saat ketika si paus tersebut mengambil nafas, teman-teman. Jadi paus ini nggak seperti ikan yang bisa bernafas di dalam air. Paus ini tetap mengambil udara atau oksigen di atas permukaan air. Dan juga paus ini dia nggak ada telurnya loh, teman-teman. Kan kalau ikan ada telurnya kan? Ya, Nah, kita pernah lihat nggak telur paus? enggak. Nggak pernah, karena memang paus ini bukan merupakan ikan. Jadi paus ini tidak bertelur, teman-teman. Nah, terus ada yang nanya, Kak, hiu kan juga ikan. Emang hiu ada telurnya? Nah, hiu ini unik, teman-teman. Hiu ini menyimpan telurnya di dalam tubuhnya. Nah, ketika dia melahirkan, telur itu akan menetas di dalam perutnya, lalu nanti dia akan melahirkan deh gitu. Jadi unik ya. Oke. Jadi hewan-hewan laut dan binatang-binatang laut itu benar-benar sangat unik, teman-teman. Keunikannya Padahal yang mirip bisa ya. teman. Betul. Nah, kalau misalnya paus sendiri, kalau ikan paus kan dia memiliki sirip, betul. Nah, kalau paus ini dia bukan sirip, teman-teman. Ya bukan sirip sih, cuma dia dayung aja gitu. Oke. Nah, itu Oh, alat yang digunakan untuk aktivitas di dalam air. Terus juga nih pertanyaan berikutnya tadi, Kak, kalau misalnya terumbu karang itu hewan apa tumbuhan? Kan bentuknya indah dan berwarna-warni, pasti tumbuhan dong, Kak. Terus nggak gerak lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman, semua makhluk hidup pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Cuma pergerakannya mungkin sangat sulit untuk kita amati gitu. Tapi kalau tumbuhan itu tetap bergerak, kayak misalnya dia tiba-tiba tinggi, tiba-tiba sudah menjalar kemana-mana. Itu kan buktinya kalau tumbuhan juga bergerak. Nah, terumbu karang ini dia bukan kelompok hewan, ya. Terumbu karang itu bukan kelompok hewan. Kenapa? Karena dari hidupnya sendiri, terumbu karang ini lebih masuk ke dalam kelompok hewan, teman-teman. Pertama dari caranya mencari makan, gitu. Terus juga alat geraknya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah menyelam ke laut atau misalnya pernah melihat terumbu karang, nah terumbu karang itu merupakan sekumpulan hewan-hewan kecil yang saling bergabung dan membentuk yang namanya terumbu karang. Gitu. Nah, itu adalah hewan loh, teman-teman. Dan dia bukanlah tumbuhan. Kalau tumbuhan itu kan dia harus berfotosintesis gitu. Kalau terumbu karang enggak gitu. Ada yang nanya juga nih sama aku, Kak, terumbu karang itu kan terus makannya gimana dong, Kak? Gitu. Nah, kalau teman-teman pernah lihat terumbu karang, dia itu kan bentuknya ada lubang-lubang kecil gitu di bagian tubuhnya. Nah, di lubang-lubang tubuhnya itu berfungsi sebagai sirkulasi air laut untuk menyaring udara dan juga untuk menyaring makanannya itu. Gitu. Nah, Wah, teman-teman dapat. SpongeBob nggak? Pernah. Tahu SpongeBob kan? Iya. Nah, SpongeBob itu merupakan salah satu ciri-ciri salah satu terumbu karang loh, spesies terumbu karang. Gitu. Jadi makanya Wow. Oh, badannya bolong-bolong gitu. iya.
Wah, dapat ilmu banyak banget nih dari Kak Zul. Nggak terasa kita kayaknya sebentar lagi akan ada notifikasi dari Instagram. Karena udah mau sejam. Wow, oke kalau gitu ya Ya, udahlah Kak. pokoknya Ya, makasih banyak Kak Zul. Hari ini kita belajar banyak banget. Nanti buat yang ketinggalan bisa tonton di IGTV atau YouTube-nya Gerakan Suka Baca. Sampai ketemu lagi di PSBB selanjutnya Kak Zul. sama-sama Karen, sama-sama teman-teman semua. Terima kasih. Oke teman-teman, wah nggak terasa kayaknya ini udah mau 1 jam. Terus bentar lagi akan ada notifikasi karena udah limit durasinya. Jadi jangan lupa nanti malam kita akan ada agenda kenalkan profesimu pertemuan virtual. Untuk yang mau gabung bisa klik aja link yang di bio. Terus nanti kita jam 19.30 sampai jam 21.30 akan sama-sama cerita tentang profesi dan jurusan kuliah. Sampai ketemu lagi, dadah!